Halo, selamat siang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mini riset yang telah kami laksanakan dengan judul Batas Tidak Terlihat Antara Sains dan Spiritualitas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di dalam kelompok kami ada Jonathan Felix, Syafrina Mirtaliani, Daniel, Ratna Dewi, dan Marco Prajana. Dalam video ini, kami akan menjelaskan beberapa poin penting dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, selanjutnya metodologi penelitian, yang dilanjutkan dengan pembahasan dan ditutup dengan kesimpulan dan penutup. Sains mengalami perkembangan yang begitu pesat. Kemajuan sarana dan prasarana yang semakin canggih juga menjadi suatu faktor pendorong bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan sebagai dalang dari perkembangan sains seakan tidak pernah merasa cukup dan selalu melakukan penemuan-penemuan baru yang membuat sains tidak pernah berhenti berkembang. Pada mulanya ketika agama dan sains bertemu, keduanya berjalan dengan harmonis. Namun seiring perkembangan waktu, juga ketika mulai munculnya teori Darwin, mulai muncul krisis kepercayaan manusia terhadap entitas Tuhan. Seiring perkembangan pengetahuan, manusia mulai memperluas bidang penelitiannya kepada ranah-ranah yang tidak pernah dijamah akibat tabunya hal tersebut. Hal ini menyebabkan banyak kontroversi ketika ada peneliti yang mengumumkan bahwa ia sedang meneliti objek kajian tersebut. Walaupun beberapa setuju karena alasan pengetahuan, tidak sedikit pula yang kontra akan hal tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini pun terus terjadi dari masa ke masa hingga saat ini. Beberapa contohnya yaitu mulai dari cloning hibrida antara hewan dan manusia, hingga proses bayi tabung yang kini sudah banyak dipraktekkan pada sebagian masyarakat. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang tidak setuju dengan hal tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap ranah perkembangan sains yang dianggap tabu karena dianggap bertentangan dengan ilmu agama? Bagaimana pandangan dan tanggapan responden terhadap contoh penelitian yang dianggap tabu seperti bayi tabung dan percobaan dalam bidang genetika lainnya yang telah disebutkan oleh peneliti? Adakah hubungan antara melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang masih dianggap tabu dengan keimanan seseorang? Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan pendekatan kuantitatif menggunakan survei melalui Google Forms, sedangkan untuk metode kualitatif digunakan teknik pengumpulan data dengan pendekatan grounded theory. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling, yakni anak remaja hingga dewasa di rentang usia 17-21 tahun, berjumlah 37 orang yang berdomisili dari berbagai kota di Indonesia. Penelitian sains yang bertentangan dengan ilmu agama menurut para responden sangat beragam, mulai dari cloning manusia, eksperimen dengan tubuh manusia, senjata nuklir, rekayasa genetik yang melibatkan manusia dan hewan, bayi tabung, teori evolusi, hingga usaha membangkitkan kembali manusia yang telah meninggal. Para responden juga berpendapat bahwa penelitian-penelitian tersebut dikatakan tabu karena melanggar apa yang telah diajarkan oleh agama dan rasa kemanusiaan, serta dapat menyebabkan genosida dan merusak hal-hal yang berdasari kehidupan makhluk hidup. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh responden, sangat terlihat bahwa mereka cenderung menjelaskan penelitian tabu yang modern atau penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi dan pengetahuan yang sudah berkembang sangat amat pesat. Oleh karena itu, kita tidak melihat responden menyampaikan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Seperti contohnya kasus yang dialami oleh Galileo yang diadili meskipun pernyataannya tentang matahari menjadi pusat dari tata surya kita adalah hal yang benar. Seperti apa yang telah kita ketahui saat ini. Mungkin kasus itu akan terdengar aneh bagi kita. Akan tetapi, pada masa Galileo hidup, pengetahuan yang diketahui oleh orang-orang pada zaman itu sangat berbeda dengan kita. Sehingga menyebabkan adanya pertentangan dari para masyarakat zaman dahulu itu terhadap Galileo. Karena mereka beranggapan konsep yang saat itu tuh menyatakan bahwa pusat dari tata surya sendiri itu adalah bumi. Sehingga Galileo diadili karena dianggap melawan keyakinan yang telah ada. Bayi tabung atau fertilisasi in vitro merupakan salah satu prosedur pembuahan yang dilakukan dengan menggabungkan telur dan sperma secara in vitro pada suatu tabung reaksi khusus di laboratorium. Bayi tabung merupakan sebuah terobosan dalam dunia medis yang tidak terlewat oleh kontroversi pada saat pertama dikemukakan. Pada saat itu, bayi tabung menjadi sebuah percobaan kontroversial karena banyak orang yang berpendapat bahwa pembuahan bayi di luar rahim ibunya bukan merupakan anak yang sah. Tetapi, di zaman sekarang ini,
Percobaan bayi tabung sudah tidak lagi menjadi topik yang tabu karena percobaan ini membawa sebuah harapan baru untuk pasangan yang mengalami infertilitas dan tidak dapat mempunyai keturunan lagi. Walaupun begitu, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang memandang anak dari hasil bayi tabung tersebut secara negatif. Tetapi walaupun begitu, masih banyak pasangan yang tetap menjalankan proses bayi tabung ini karena untuk orang-orang yang memandang anak hasil bayi tabung secara negatif, mereka tidak merasakan kesedihan dan keputusasaan yang dirasakan sebuah pasangan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mempunyai anak. Dari 86,5% responden yang menjawab, mereka mengetahui eksperimen yang melibatkan manusia dengan hewan yang biasa juga disebut dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan transplantasi dari satu gen ke gen lainnya, baik antara gen yang sama maupun berbeda, agar terbentuknya produk yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, penelitian mulai berevolusi tidak hanya rekayasa genetika pada tumbuhan dan hewan saja, tetapi kepada manusia dan lintas jenisnya juga. Contohnya seperti transplantasi hati babi ke manusia. Banyak dari responden yang tidak setuju mengatakan bahwa praktik tersebut adalah hal yang tidak etis karena melanggar aturan dari agama. Responden yang setuju cenderung memberikan syarat seperti tidak melanggar kode etik. Terakhir, kami bertanya kepada para responden mengenai orang yang melaksanakan kegiatan penelitian yang masih dianggap tabu, apakah mempengaruhi keimanannya. 45,9% responden menjawab tidak, sedangkan 37,8% responden menjawab iya, dan sisanya mengatakan mungkin. Para responden juga berpendapat bahwa mereka menyikapi dengan berbagai macam cara tentang konteks ilmu sains dengan agama yang mereka anut. Ada yang melihat si bagian dari keuntungannya terhadap manusia, ada juga yang harus bertanya kepada para ahli agama untuk mendapatkan jawabannya. Dari para responden, kita dapat melihat ada dua kubu besar yang menyatakan setuju dan yang satu lagi menyatakan tidak setuju. Akan kondisi di mana seseorang keimanannya akan terpengaruh atas penelitian yang dilakukan. Padahal, dapat kita lihat bahwa sesungguhnya keimanan adalah sesuatu tentang bagaimana ia mengimani Tuhannya. Atau dapat dikatakan bagaimana kedekatan mereka atau orang tersebut terhadap Tuhannya itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa itu merupakan urusan masing-masing. Atau dapat kita katakan, kita dapat belajar lebih baik dan buruk dari orang lain. Akan tetapi, apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita kerjakan, itu adalah keputusan dari kita. Keputusan dari kita sendiri. Sehingga, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berpikir seperti kita dalam urusan keimanan. Kenapa? Karena itu merupakan hal privasi. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa sesungguhnya batas yang tidak terlihat antara sains dan spiritualitas adalah manusia itu sendiri. Lebih tepatnya, adanya pola pikir manusia itu sendiri. Contohnya dapat kita lihat dari Galileo, di mana ia diadili meskipun ia menjelaskan hal yang nyata dengan fakta, namun berbeda dengan pandangan masyarakat saat itu. Begitupun dengan bayi tabung. Walaupun hingga kini masih banyak pertentangannya, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan bayi tabung mulai membaur dalam pandangan masyarakat, sehingga bukan lagi hal yang mustahil. Praktik penggabungan sel manusia dan hewan juga dapat menjadi salah satu hal yang umum di masa yang akan datang. Berdasarkan riset dan penelitian yang telah kami lakukan, kami akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna. Berikut merupakan sarannya. Yang pertama, selalu melihat praktek sains dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, tidak hanya melihat keuntungan maupun kerugian pada masa ini saja, akan tetapi juga untuk masa depan. Yang ketiga, tidak ada salahnya ketika kita menasehati seseorang mengenai keimanan, akan tetapi keimanan adalah hal yang bersifat pribadi.